Banyak orang yang menjadi pemimpin karena privilege. Privilege karena orang tuanya, mungkin karena saudaranya, mungkin karena kekayaannya, dan sebagainya. Apakah ini boleh? Tentu boleh. Tapi bagaimana supaya ketika Anda mendapat jabatan itu karena privilege, Anda tetap mendapat trust dan respect dari orang-orang di sekitar Anda, terutama orang yang Anda pimpin? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, ternyata fakta menunjukkan bahwa banyak pemimpin lahir dari privilege, keluarga terkenal, koneksi politik, atau latar belakang elit. Di Indonesia, data dari Litbang Kompas mencatat bahwa hampir 39% anggota MPR RI 2024-2029 memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat publik. Kita juga semua tahu, Mas Wapres Gibran bisa menduduki wakil presiden juga karena privilege ayahnya sebagai Presiden Republik Indonesia ketika itu. Dan juga pamannya yang berada di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sudah menjadi rahasia umum di negeri kita ini. Pertanyaannya, apakah privilege itu salah? Tidak selalu. Tapi privilege tanpa kesadaran, tanpa nilai, tanpa kontribusi bisa menyesatkan. Privilege bisa membuat pemimpin kehilangan kepekaan, merasa berhak, bukan merasa terpanggil untuk menjadi seorang pemimpin. Dan dunia tidak butuh lebih banyak pemimpin yang mewarisi jabatan, tetapi yang mewarisi visi dan tanggung jawab. Ada 3 jebakan besar yang bisa terjadi berkaitan dengan privilege ini. Yang pertama, jebakan meritokrasi dalam berorganisasi. Ketika koneksi lebih diutamakan dibandingkan kapabilitas, proses seleksi kepemimpinan kehilangan objektivitas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis budaya organisasi yang adil dan berbasis kinerja. Yang kedua, itu impostor syndrome. Impostor syndrome dan ketimpangan. Artinya apa? Akses terbatas bagi individu tanpa privilege ya, dapat melemahkan motivasi dan rasa percaya diri talenta potensial. Menciptakan rasa tidak layak meski memiliki kompetensi. Dan itu bisa berbahaya. Orang-orang yang punya potensi akan tersisih. Dan yang ketiga, stagnasi organisasi. Pemimpin dari privilege sering mempertahankan status quo tanpa inovasi dan keberanian mengambil risiko. Namun, bukan berarti privilege adalah hal yang keliru atau harus dihindari. Permasalahannya justru muncul ketika privilege tidak dibarengi dengan visi, nilai, dan kesadaran akan tanggung jawab kepemimpinan yang lebih dalam. Seperti yang ditegaskan oleh beberapa pakar leadership yang menyatakan kepemimpinan yang hanya berakar pada privilege rentan kehilangan akuntabilitas spiritual dan gagal menciptakan kontribusi yang otentik. Pertanyaannya, sekarang bagaimana menjadi pemimpin yang melampaui privilege? Gimana? Mungkin berikut langkah-langkah konkret bagi para pemimpin yang memiliki privilege untuk go beyond privilege dan membangun legacy yang bernilai supaya Anda tidak ditinggalkan. Yang pertama, membangun purpose pribadi. Salah satu jebakan terbesar bagi pemimpin yang lahir dari privilege adalah meneruskan sistem tanpa mempertanyakan makna di balik kepemimpinan itu sendiri. Framework Golden Circle dari Simon Sinek dapat membantu pemimpin merefleksikan. Anda tahu kan? Why? Mengapa saya memimpin? Apa nilai terdalam yang saya perjuangkan? How? Bagaimana saya memimpin secara otentik? Bukan hanya mengulang pola lama yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. What? Apa kontribusi nyata yang ingin saya hadirkan ketika saya menjadi seorang pemimpin? Yang kedua, integrasikan kepemimpinan otentik
Ya. Menurut Bill Jones, kepemimpinan otentik menuntut kejujuran terhadap motivasi terdalam. Pemimpin yang otentik bukan hanya hadir untuk mengelola, tetapi memberi arah yang bermakna. Refleksi seperti, mengapa saya ingin memimpin? Apa yang bisa saya capai melalui kepemimpinan saya? Apakah saya memiliki sense of purpose atau hanya memimpin untuk memuaskan ego? Ini dapat membantu pemimpin mengembangkan true north mereka. Yang ketiga, hidupkan servant mindset. Konsep servant leadership dari Robert Greenleaf itu mengubah orientasi kekuasaan menjadi pelayanan dengan menjelaskan bagaimana privilege dan wewenang merupakan tanggung jawab, bukan hanya titel. Pemimpin tidak lagi menjadi pusat kontrol, melainkan fasilitator pertumbuhan. Praktek konkretnya antara lain gimana tuh? Mendengarkan dengan empati. Yang kedua, memberi ruang partisipatif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan akses mentoring bagi anggota tim yang kurang terwakili. Ya, itu bisa Anda praktekkan. Ya, dengan demikian, privilege dapat membuka pintu. Namun hanya purpose yang dapat menentukan arah dan kualitas perjalanan kepemimpinan seseorang. Dunia kerja dan organisasi masa kini tidak membutuhkan lebih banyak pewaris jabatan, tetapi pencipta makna. Maka pertanyaan paling penting bukanlah apakah saya memiliki privilege, melainkan apa yang akan saya lakukan dengan privilege tersebut untuk menciptakan perubahan yang bernilai. Jangan jadi pewaris jabatan. Jadilah pencipta makna. Saatnya memimpin bukan karena kita bisa, tapi karena kita peduli. Bukan karena kita di atas, tapi karena kita ingin mengangkat yang di bawah. Mulai hari ini, jadilah pemimpin yang purposeful, pemimpin yang sadar, pemimpin yang melayani, pemimpin yang menginspirasi. Insya Allah, kalau Anda menjalankan ini, walaupun Anda dapat privilege atas kepemimpinan Anda akan tetap dapat respect dan trust dari orang-orang yang Anda pimpin. Praktekan. Terima kasih, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.